Selamat datang di presentasi untuk pertemuan ke-6 mata kuliah Manajemen Pemasaran bab membentuk positioning merek. Bersama saya Nurulita Wayu Kartika dan ketiga teman saya yaitu Muhammad Arnold Ruci Dewa Brata, Seva Nabila Pratiwi, dan Daniel Indrawan Priyandana di kelompok 1. Sekarang kita akan mulai dari pembahasan pertama, yaitu penetapan posisi merek. Positioning adalah tindakan merancang atau designing penawaran dan citra perusahaan atau companies offering an image untuk menempati tempat khusus di benak target pasar. Dengan kata lain, brand positioning adalah sebuah kondisi yang menggambarkan bagaimana sebuah brand berbeda dari para pesaingnya dan di mana atau bagaimana brand tersebut berada di benak pelanggan. Tujuan dari brand positioning yaitu menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Positioning merek yang baik membantu memandu strategi pemasaran dengan cara memperjelas esensi merek. Tujuan apa yang dapat diraih pelanggan dengan bantuan merek dan bagaimana merek menjalankannya secara unik. Hasil positioning yaitu terciptanya dengan sukses suatu proposisi nilai yang terfokus pada pelanggan. Satu alasan kuat mengapa pasar sasaran harus membeli produk bersangkutan. Positioning menurut didefinisikan dan dikomunikasikannya kemiripan dan perbedaan antara merek. Khususnya keputusan positioning mengharuskan kita menentukan kerangka referensi, yaitu dengan cara mengidentifikasi pasar sasaran dan persaingan serta mengidentifikasi asosiasi merek, titik paritas, dan titik perbedaan ideal. Mengatur penetapan posisi merek. Tidak ada perusahaan yang bisa menang jika produk dan tawarannya sama dengan produk dan tawaran lainnya. Perusahaan harus melakukan diferensiasi dan penentuan posisi yang relevan. Sebagai bagian dari proses manajemen merek strategis, setiap perusahaan atau tawaran harus menggambarkan gagasan besar yang khas dalam pikiran pasar sasaran. Secara khusus, memutuskan untuk membidik jenis konsumen tertentu dapat mendefinisikan sifat persaingan, karena perusahaan tertentu telah memutuskan untuk membidik segmen itu di masa lalu atau berencana melakukannya di masa depan. Atau karena konsumen dalam segmen itu mungkin sudah melihat produk atau merek tertentu dalam keputusan pembelian mereka. Untuk menentukan kerangka referensi kompetitif yang tepat, pemasar harus memahami perilaku konsumen dan pertimbangan yang digunakan sekelompok konsumen dalam membuat pilihan merek. Definisi dan tujuan dari penetapan posisi. Kita bahas terlebih dahulu yang definisinya. Penetapan posisi yaitu tindakan merancang tawaran dan citra perusahaan sehingga mencapai posisi yang khas di dalam benak pelanggan sasarannya. Sedangkan tujuannya yaitu menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan potensi manfaat perusahaan. Kerangka rujukan bersaing. Menetapkan keanggotaan kategori atau produk-produk atau perangkat produk yang menjadi pesaing merek tertentu dan yang berfungsi sebagai pengganti. Keputusan pasar sasaran sering merupakan penentu utama dari kerangka rujukan bersaing. Keputusan untuk menargetkan suatu jenis konsumen tertentu dapat menetapkan sifat dari persaingan karena perusahaan tertentu telah memutuskan untuk menargetkan segmen itu di masa lalu atau berencana untuk melakukan itu di masa mendatang, atau konsumen dalam segmen itu mungkin sudah melihat merek-merek tertentu saat memutuskan untuk membeli. Oke, sekarang kita membahas tentang titik kesamaan dan titik perbedaan. Pertama, titik kesamaan. Titik kesamaan itu kayak point of parity atau point of parity
Di pihak lain merupakan asosiasi yang tidak harus unik pada suatu merek, tapi juga bisa dimiliki bersama dengan yang lain. Tipe-tipe asosiasi ini muncul dalam dua bentuk dasar, kategori dan pesaing. Nah, titik kesamaan kategori adalah yang dianggap konsumen sebagai tawaran yang sangat sah dan dapat dipercaya dalam satu kategori produk atau jasa tertentu. Titik kesamaan pesaing yaitu asosiasi yang dirancang untuk menegaskan titik perbedaan pesaing. Lalu yang kedua kayak titik perbedaan itu atau point of differences adalah atribut atau manfaat yang sangat diasosiasikan sebagai pelanggan dengan sebuah merek secara positif, mengevaluasi dan yakin bahwa mereka tidak dapat menemukan keluasan yang sama dengan merek yang bersaing. Terus ada titik kesamaan dan titik perbedaan. Untuk mencapai titik ini atau point of parity pada atribut atau manfaat tertentu harus ada cukup banyak konsumen yang yakin bahwa mereka itu cukup baik. Menyangkut titik persamaan ada wilayah atau kisaran toleransi atau penerimaan. Merek tidak secara halus terlihat sama dengan pesaing, tetapi konsumen harus merasa bahwa merek itu cukup baik dalam atribut maupun manfaat khusus itu sendiri. Sekarang kita berbicara tentang 3 keinginan utama konsumen akan titik perbedaan. Yang pertama itu relevasi. Konsumen sasaran harus merasa bahwa POD atau POD itu penting dan relevan secara pribadi. Yang kedua, lain dari yang lain. Konsumen sasaran harus menemukan bahwa titik perbedaan itu memang lain daripada yang lain dan unggul. Yang ketiga, dapat dipercaya. Konsumen sasaran harus menemukan POD dapat dipercaya dan diyakini. Sebuah merek harus menawarkan alasan yang mendorong untuk memilihnya dan bukan pilihan lainnya. Disajikan secara terpisah. Pendekatan yang mahal tapi kadang-kadang efektif terhadap atribut atau manfaat yang berkorelasi secara negatif adalah meluncurkan 2 kampanye pemasaran berbeda yang masing-masing menekankan pada atribut atau manfaat yang berbeda juga. Angkatlah ekuitas dari entitas lain. Merek meminjam atau menaikkan ekuitas dari selebritis terkenal dan disukai untuk meminjam kredibilitas terhadap manfaat yang berkorelasi secara negatif. Definisikan kembali hubungan, yaitu cara lain yang memungkinkan lebih hebat tapi sering sulit untuk mengemukakan hubungan negatif antara atribut dan manfaat adalah meyakinkan konsumen bahwa sesungguhnya hubungannya itu positif. Ada lagi strategi diferensiasi, yaitu untuk menghindari perangkap komoditas. Pemasar harus memulai dengan keyakinan bahwa dapat mendiferensiasikan apa saja. Sarana diferensiasi yang jelas dan sering merupakan faktor pendorong bagi konsumen adalah yang berhubungan dengan aspek produk dan jasa. Dimensi-dimensi lain yang dapat digunakan perusahaan untuk mendiferensiasikan tawaran pasarnya antara lain adalah dimensi personil, saluran, dan citra. Bagian ini menyoroti 4 strategi diferensiasi yang berbeda tersebut. Lalu ada diferensiasi produk. Merek dapat didiferensiasikan berdasarkan jumlah dan dimensi berbagai produk atau jasa, bentuk, fitur, mudah kerja, mutu kesesuaian, daya tahan, keandalan, mudah diperbaiki, gaya dan rancangan. Dimensi layanan seperti kemudahan pemesanan, pengiriman juga, pemasangan juga, terus pelatihan pelanggan, terus konsultasi pelanggan,
pemeliharaan, dan perbaikan. Di samping hal-hal yang banyak ini, itu sekali lagi penentuan posisi yang lebih umum untuk merek adalah sebagai mutu terbaik. Lalu ini diferensiasi personil. Perusahaan dapat memperoleh keunggulan bersaing yang kuat dengan mempekerjakan dan melatih orang-orang lebih baik. Personalia yang terlatih menunjukkan 6 karakteristik kemampuan. Yang pertama itu kemampuan tadi. Itu contohnya kayak memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan. Terus yang kedua kesopanan, kayak ramah, menghormati, penuh perhatian. Terus ada lagi kredibilitas, dapat dipercaya. Terus ada lagi dapat diandalkan, kayak memberi pelayanan secara konsisten dan akurat. Terus cepat tanggap, cepat menanggapi permintaan dan permasalahan konsumen. Dan yang terakhir komunikasi, berusaha memahami pelanggan dan berkomunikasi dengan jelas. Terus ada diferensiasi saluran, yaitu perusahaan-perusahaan dapat mencapai keunggulan bersaing melalui cara mereka merancang saluran distribusi, terutama yang menyangkut jangkauan, keahlian, dan kinerja saluran-saluran tersebut. Yang terakhir, diferensiasi citra. Para pembeli memiliki tanggapan berbeda terhadap citra perusahaan atau merek. Identitas dan citra perlu dibedakan. Identitas sendiri itu terdiri dari berbagai cara yang dimaksud oleh perusahaan untuk mengidentifikasi atau memposisikan diri atau produknya. Terus citra itu cara masyarakat mempersepsi atau memikirkan perusahaan atau produknya itu tadi. Strategi pemasaran sepanjang siklus hidup produk. Strategi penetapan posisi dan diferensiasi perusahaan harus berubah karena produk, pasar, dan pesaing berubah sepanjang siklus hidup produk. Mengatakan bahwa produk memiliki siklus hidup berarti menegaskan 4 hal. Yang pertama, produk memiliki umur yang terbatas. Yang kedua, penjualan produk melalui berbagai tahap yang khas dan masing-masing memberikan tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda bagi penjualnya. Yang ketiga, laba naik dan turun pada berbagai tahap yang berbeda selama siklus hidup produk. Yang keempat, produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda dalam tiap tahap siklus hidupnya. Strategi pemasaran tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan dapat dibagi menjadi 3 fase. Kedewasaan bertumbuh, stabil, dan menurun. Cara ketiga untuk memperluas jumlah pengguna merek adalah memenangkan pelanggan pesaing. Nah, di sini ada 4 siklus hidup produk. Yang pertama, perkenalan atau introduction. Apa sih perkenalan atau introduction ini? Periode pertumbuhan penjualan yang lambat saat produk itu diperkenalkan ke pasar. Pada tahap ini, tidak ada laba karena besarnya biaya-biaya untuk memperkenalkan produk. Yang kedua, pertumbuhan atau growth. Ini adalah periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang besar. Nah, yang ketiga, kedewasaan atau kematangan, maturity. Ini adalah periode penurunan pertumbuhan penjualan karena produk itu telah diterima oleh sebagian besar calon pembeli. Laba akan stabil atau menurun karena persaingan yang meningkat. Nah, yang keempat, penurunan.
decline. Ya, ini adalah periode saat penjualan menunjukkan arah yang menurun dan laba yang menipis. Strategi dari tahap ke tahap. Strategi pemasaran. Tahap perkenalan dan keunggulan pelopor. Karena diperlukan waktu untuk meluncurkan produk ke beberapa pasar dan memenuhi saluran dealer dan mendapatkan sambutan konsumen, pertumbuhan penjualan cenderung berjalan lambat pada tahap ini. Laba akan negatif atau rendah pada tahap perkenalan. Pengeluaran promosi berada pada rasio tertinggi terhadap penjualan karena diperlukan untuk yang pertama, memberi informasi ke calon pembeli. Yang kedua, membujuk orang untuk mencoba produk itu. Yang ketiga, mendapatkan distribusi di toko-toko eceran. Perusahaan-perusahaan yang berencana untuk memperkenalkan produk baru harus memutuskan kapan mereka akan memasuki pasar. Menjadi yang pertama di pasar dapat sangat menguntungkan, tetapi beresiko dan mahal. Sementara masuk belakang dapat dibenarkan bila perusahaan mampu membawa teknologi, mutu, atau kekuatan merek yang lebih unggul. Percepatan waktu inovasi menjadi sangat penting di zaman yang ditandai oleh semakin pendeknya siklus hidup produk sekarang ini. Sebagian besar hasil penelitian menunjukkan bahwa pelopor pasar memperoleh paling banyak keunggulan. Nah, strategi pemasaran, tahap pertumbuhan. Selama tahap ini, perusahaan menggunakan beberapa strategi berikut untuk mempertahankan pertumbuhan pasar yang pesat selama mungkin. Yang pertama, perusahaan meningkatkan mutu produk serta menambahkan fitur produk yang baru dengan daya yang lebih baik. Yang kedua, perusahaan menambahkan model baru dan produk penyerta, yaitu produk-produk dengan berbagai ukuran, rasa, dan sebagainya yang melindungi produk utama. Yang ketiga, perusahaan memasuki segmen pasar baru. Yang keempat, perusahaan meningkatkan cakupan distribusinya dan memasuki saluran distribusi baru. Yang kelima, perusahaan beralih dan iklan yang membuat orang menyadari produk ke iklan yang membuat orang lebih memilih produk tertentu. Yang keenam, perusahaan menurunkan harga untuk menarik lapisan berikutnya yang terdiri dari pembeli yang sensitif terhadap harga. Strategi pemasaran, tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan dapat dibagi menjadi 3 fase. Kedewasaan bertumbuh, stabil, dan menurun. Cara ketiga untuk memperluas jumlah pengguna merek adalah memenangkan pelanggan pesaing. Memodifikasi produk. Para manajer juga berusaha mendorong penjualan dengan memodifikasi karakteristik produk, memulai perbaikan mutu, perbaikan fitur, atau perbaikan gaya. Strategi perbaikan mutu bertujuan untuk meningkatkan kinerja fungsional produk. Produsen sering dapat memenangkan persaingan dengan meluncurkan produk-produk baru dan yang diperbaiki. 2. Strategi perbaikan fitur bertujuan menambah fitur baru seperti ukuran, bahan, kelengkapan tambahan, aksesoris, dan lain-lain yang memperluas keanekaragaman, keamanan, atau kenyamanan produk. 3. Strategi perbaikan gaya bertujuan meningkatkan daya tarik estetis produk tertentu. Memodifikasi program pemasaran. Nah, di sini tuh ada 5. Yang pertama, harga. Harga itu sangat berpengaruh dengan produk kita. Nah, contohnya itu, apakah pemotongan harga menarik pembeli baru? Jika ya, haruskah daftar harga diturunkan
atau harga diturunkan melalui harga khusus, diskon untuk pembelian awal atau untuk jumlah banyak, dengan menanggung biaya pengangkutan atau dengan syarat kredit yang lebih mudah. Ataukah lebih baik menaikkan harga sebagai tanda bahwa mutunya lebih unggul? Yang kedua, distribusi. Dapatkah perusahaan memperoleh dukungan dan rak panjangan produk yang lebih banyak di toko yang telah ada? Dapatkah memasuki lebih banyak toko lagi? Dan dapatkah perusahaan memperkenalkan produk ke saluran distribusi baru? Yang ketiga, periklanan. Haruskah pengeluaran iklan ditingkatkan? Haruskah pesan atau kata-kata dalam iklan diubah? Haruskah bauran medianya diubah? Dan haruskah waktu, frekuensi, atau ukuran iklan diubah? Yang keempat, promosi penjualan. Promosi penjualan ini sangat penting untuk banyak sedikitnya kelakuan produk kita. Haruskah jumlah dan mutu wiraniaga ditingkatkan? Haruskah dasar spesialisasi tenaga penjualan diganti? Haruskah daerah penjualan ditinjau kembali? Haruskah insentif tenaga penjualan diperbaiki? Dan dapatkah rencana penjualan melalui telepon diperbaiki? Yang kelima, pelayanan. Untuk pelayanan sendiri ini sangat penting karena kalau kita pelayanan baik, itu maka customer akan balik lagi untuk membeli produk kita. Nah, untuk caranya, dapatkah perusahaan mempercepat pengiriman? Dapatkah perusahaan memperluas bantuan teknis bagi pelanggan? Dapatkah perusahaan memberi lebih banyak kredit? Strategi pemasaran dalam tahap penurunan. Penjualan merosot karena sejumlah alasan, termasuk kemajuan teknologi, pergeseran selera konsumen, dan meningkatnya persaingan dalam dan luar negeri. Dalam penelitian tentang strategi perusahaan di industri yang menurun, ada 5 strategi penurunan yang tersedia bagi perusahaan sebagai berikut. A. Meningkatkan investasi perusahaan untuk mendominasi atau memperkuat posisi persaingan. B. Mempertahankan level investasi perusahaan sampai ketidakpastian tentang industri itu terselesaikan. C. Mengurangi level investasi perusahaan secara selektif dengan melepas kelompok pelanggan yang tidak menguntungkan, atau sambil memperkuat investasi perusahaan di tempat-tempat yang menguntungkan. D. Menuai investasi perusahaan untuk memulihkan kas secepatnya. Dan E. Melepaskan bisnis itu secepatnya dengan menjual asetnya dengan cara yang paling menguntungkan. Langkah-langkah menemukan posisi merek. Poin pertama, untuk membuat brand positioning yang unik dan sukses untuk merek Anda perlu menganalisis hal-hal berikut. Yang pertama, pahami apa yang diinginkan konsumen Anda. Yang kedua, pahami apa kemampuan perusahaan dan merek Anda. Dan yang ketiga, pahami bagaimana masing-masing pesaing memposisikan merek mereka. Poin kedua, setelah Anda selesai melakukannya, berhubungan dengan langkah pertama, Anda perlu memilih pernyataan posisi merek Anda atau positioning statement. Cara mudah untuk menentukan pernyataan pemposisian merek adalah merangkumnya menjadi 3 kata yang akan menjadi DNA brand Anda. Poin ketiga, tantangan yang tersisa adalah untuk kemudian mencerminkan positioning merek tersebut dalam segala hal yang Anda lakukan. Hal ini mencakup kepribadian merek atau brand personality, desain kemasan, produk layanan, brand identity design, konten visual seperti infografis, atau segala bentuk komunikasi lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.